medical bypass. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai sistema respiratorius, di mana seperti yang kita tahu, sistema respiratorius adalah sekumpulan sistem yang memungkinkan tubuh manusia tetap bernapas, yang tentunya tidak akan luput dari anatomi saluran napas itu sendiri. Nah, untuk anatomi saluran napas atau traktus respiratorius di sini akan terdiri dari beberapa organ. Udara itu akan masuk melalui hidung atau nasus, kemudian melalui faring, laring, trakea, kemudian ke bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir akan masuk ke organ utamanya yaitu pulmo atau paru. Secara anatomis, traktus respiratorius dibagi menjadi dua, yaitu ada yang atas dan juga ada yang bawah. Saluran napas atas terdiri dari yang pertama dari hidung atau nasus, kemudian faring di belakang sini, ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring, kemudian masuk ke laring. Selanjutnya, saluran napas bawah dimulai dari trakea, ini adalah trakeanya, kemudian ke bronkus, dan yang terakhir, udara itu akan masuk ke pulmo, ke dalam alveolus. Nah, setelah ini kita akan bahas satu-satu mengenai organ-organnya. Dimulai dari yang pertama, yaitu adalah anatomi nasus atau hidung. Ketika kita membahas tentang anatomi hidung, kita akan mengenal bahwa hidung itu terbagi menjadi dua, yaitu ada nasus externus dan nasus internus. Nasus externus itu apa? Untuk nasus externus adalah hidung kita yang terlihat dari luar. Ini adalah nasus externus. Nasus externus ini akan terdiri dari yang pertama ada radix nasi. Ini adalah radix nasi. Kemudian dorsum nasi dan apex nasi. Untuk tulang-tulang penyusunnya sendiri terdapat 3 pars. Ada pars osea, yaitu adalah os nasal. Ini adalah os nasal. Kemudian pars cartilaginesa yang terdiri dari beberapa cartilago. Yang pertama ada cartilago septinasi yang membentuk septum nasi. Kemudian ada cartilago alaris mayor. Ini adalah cartilago alaris mayor. Cartilago alaris minor yang lebih kecil yang di samping sini. Kemudian ada cartilago nasi lateral. Ini yang cartilago nasi lateral. Kemudian kalau dilihat dari bawah di sini akan tampak cartilago septinasinya. Di slide selanjutnya akan terlihat yang lebih besar. Selain pars osea dan pars cartilaginesa, ada bagian ketiga yang kita sebut sebagai lobulus. Yang warna kuning-kuning ini adalah lobulus yang bisa digerakkan atau biasa disebut sebagai cuping hidung. Nah, itu adalah pars yang terbentuk dari lemak, sehingga di gambar dia akan tampak berwarna kuning. Lanjut. Nah, ini adalah tulang-tulang pembentuk hidung ketika dilihat dari bagian dalam. Ini adalah dinding medial yang disebut sebagai septum nasi. Nah, septum nasi ini dia akan membagi hidung kanan dan hidung kiri. Ini adalah batasnya. Pembentuknya ada apa saja? Di yang paling depan di sini ada cartilago septinasi ini yang tadi disebutkan. Dia adalah cartilago yang besar. Kemudian ada os ethmoid di belakangnya, lebih tepatnya di bagian lamina perpendicularis. Yang terakhir di bawah ada os vomer.
Nah, di hidung kita, tulang-tulang ini akan tertutup dengan mukosa, sehingga kita akan mengenal gambaran sebagai berikut. Yang berikutnya ini disebut sebagai nasus internus. Nah, nasus internus dia akan terbagi menjadi 2 ruangan. Vestibulum nasi dan kavitas nasi yang propria. Nah, vestibulum nasi dia adalah bagian yang di depan. Yang saya tandai biru ini adalah vestibulum nasi. Dia adalah bagian yang memiliki bulu hidung yang kita sebut sebagai vibrissae. Kemudian di bagian dalam yang lebar ini, dia adalah yang propria. Nah, 2 ruangan ini dia akan dibatasi oleh sebuah peninggian. Di sini ini peninggiannya yang saya garis, yang disebut sebagai limen nasi atau os internum atau katup hidung ming. Oke. Nah, ruangan di dalam hidung ini karena dia bentuknya ruangan, dia akan punya pintu. Ada pintu masuknya di sini atau lubang hidung. Ada pintu keluarnya. Pintu masuknya kita sebut sebagai nares anterior. Ini yang nares anterior. Nares anterior. Yang belakang sini kita sebutnya sebagai nares posterior. Ini pos ya. Nah, nares posterior ini kita biasa juga sebut sebagai choanae. Dia yang akan membatasi antara kavitas nasi propria dengan nasofaring. Nah, karena dia bentuknya ruangan, maka dia juga akan punya dinding-dinding. Dindingnya, atapnya di sini ada os nasal, basis kranii, dan juga ada cartilago alaris mayor. Oke. Untuk lantainya di sini kita ada dibatasi oleh palatum durum dan palatum mol atau os palatina ya di sini. Nah, dindingnya dia ada 2, dinding medial dan dinding lateral. Yang mana yang medial? Yang medial yang ini. Ini med atau septum nasi ya tadi ya. Yang ini lat. Nah, lihat apa yang membedakan. Di dinding medial dia bersih, dia hanya pembatas. Tapi di dinding lateral dia akan ada bangunan-bangunan namanya konka. Ada konka nasalis superior, media, dan inferior. Konka ini, di antara 2 konka akan ada ruangan, namanya meatus. Meatus nasi superior di antara konka nasi superior dan media, dan meatus nasi medius di antara konka nasi superior dan konka nasi inferior, dan meatus nasi inferior di bawah konka nasi yang inferior. Ya, jadi inilah beda antara yang medial dan yang lateral. Perhatikan baik-baik. Oke. Selanjutnya ini adalah vaskularisasi dari hidung. Nah, vaskularisasi ini menjadi penting. Kenapa? Karena ada struktur khas yang disebut sebagai locus Kieselbach. Locus Kieselbach ini adalah jalanan arteri yang terletak di dinding medial, ini dinding medial ya septumnya, di depan dan superficial. Anastomosis ini dia akan dibentuk oleh beberapa arteri. Yang pertama ada arteri ethmoidalis yang anterior.
Ini arteri ethmoidalis anterior. Kemudian arteri ethmoidalis posterior, arteri nasopalatina, arteri palatina mayor, dan arteri labialis superior. Nanti akan jadi satu di sini. Namanya locus Kieselbach atau Little's area. Kenapa dia penting? Karena ini adalah tempat yang paling rentan di hidung. Sering dengar kan tentang orang mimisan? Nah, ketika orang itu mimisan dan darahnya mengalir keluar, maka yang pecah itu adalah arteri di sini. Terus di belakang ada arterinya enggak? Tentu aja ada. Ada yang namanya plexus Woodruff. Ini plexus Woodruff. Yang membentuk apa? Ada arteri palatina ada arteri sphenopalatina dan ada arteri ethmoidalis posterior ya. Saya ulangin, ada arteri sphenopalatina dan ada arteri ethmoidalis yang posterior. Bisa pecah nggak? Bisa. Kalau pecah, darahnya dia akan mengalir ke belakang. Namanya sama, epistaksis. Bedanya yang di depan ada epistaksis anterior atau mimisan, yang ini namanya epistaksis posterior. Dan dia akan lebih bahaya karena darahnya nggak bisa keluar. Darahnya akan masuk ke saluran nafas selanjutnya sehingga membuat pasiennya tersedak. Oke. Kemudian kita lanjut ke organ selanjutnya, yaitu adalah faring. Bicara tentang faring itu merupakan sebuah saluran yang sangat panjang dan nantinya akan terbagi jadi 3 segmen. Faring yang di belakang hidung namanya nasofaring. Faring yang di belakang mulut namanya orofaring. Faring yang di belakang laring namanya laringofaring. Nasofaring ini dia akan dibatasi yang pertama oleh basis kranii di atas, depannya ada koana, dan di belakangnya akan dibatasi oleh vertebra. Kemudian yang orofaring di bagian atasnya akan dibatasi oleh palatum mol di sini. Depannya ada cavum oris dan bawahnya ada laringofaring. Sama, yang laringofaring juga depannya aditus laringis, atasnya orofaring dan belakangnya masih di vertebra cervical. Oke. Nah, di faring ini nanti dia akan memiliki beberapa bangunan. Yang pertama, kalau di nasofaring kita kenal bangunannya sebagai oarit. Apa itu oarit? O-nya dia adalah ostium tuba auditiva. Yang mana sih ostium tuba auditivanya? Ostium tubanya dia yang ini. Ostium itu lubang, tuba auditiva itu adalah saluran menghubungkan nasofaring ke telinga tengah. Oke, A-nya apa? A-nya adalah adenoid. Adenoid itu apa? Adenoid itu dia merupakan tonsila faringea. Letaknya di mana? Di atas sini. Adenoid. Kemudian R. R-nya apa? Ada recessus pharyngeus. Recessus pharyngeus itu dia merupakan ruangan yang terletak di sebelah sini, ruang potensial. Kemudian ada I adalah isthmus pharyngea. Dan untuk isthmus ini dia merupakan penyempitan di nasofaring. Sedangkan untuk T-nya dia adalah torus tubarius. Nah, torus tubarius ini dia merupakan peninggian di sekitar ostium tuba. Di orofaring ada apa? Untuk di orofaring kita kenal ada beberapa tonsil di sini. Ada tonsilla sublingualis,
Kemudian ada tonsila palatina, dan juga nanti akan terdapat sebuah lengkung di sini yang disebut sebagai arcus palatopharyngea di atas sini. Untuk tonsilnya nanti akan dibahas lebih lanjut di modul GIT. Kemudian di bagian bawah di laringofaring dia akan ada yang disebut sebagai Pils pocket atau vallecula di sini. Nah, vallecula ini dia merupakan tempat yang paling sering jadi tempat nyantol kalau kita minum pil, sehingga disebut sebagai Pils pocket. Dan juga di sini ada recessus piriformis di sini yang akan mengarahkan makanan itu untuk masuk ke esofagus, bukan ke laring. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang laring. Nah, di sini laring itu dia akan terdiri dari yang pertama ada skeletnya atau rangkanya dan bagian dalamnya. Untuk skeletnya nanti dia akan terdiri dari beberapa kartilago. Ada kartilago tunggal, ada kartilago sepasang. Yang kartilago tunggal di sini ada kartilago tiroidea. Yang ini kartilago tiroidea. Sorry, aku ganti warnanya nih. Ini adalah kartilago tiroidea. Yang di bawahnya ada kartilago cricoidea, bentuknya seperti cincin. Dan ada kartilago epiglotika, ini yang membentuk epiglotis. Bangunan penting di sini adalah dari kartilago tiroidea. Dia punya dua lamina yang akan bertemu di tengah. Nah, pertemuan ini dia akan membentuk sebuah penonjolan di sini yang kita kenal sebagai prominensia laringea atau bahasa awamnya adalah jakun. Sedangkan untuk kartilago yang sepasang di bawah sini yang ini disebut sebagai kartilago arytenoidea. Kemudian di atasnya ada kartilago corniculata dan ada yang disebut sebagai kartilago cuneiformis. Oke. Nah, di dalam skelet ini nanti dia akan terdapat sebuah ruangan yang masuknya melalui aditus laringis atau pintu laring. Ini adalah aditus laringisnya. Nah, ruangan dalam laring dia akan dibagi menjadi 3. Yang perlu kita ketahui di sini ada 2 plika, ada plika vestibularis dan plika vocalis. Ruangan di atas plika vestibularis disebut sebagai vestibulum laring. Ini yang vestibulum. Yang di antara 2 plika disebut ventriculus laringis. Nah, yang di bawahnya sini kita sebut sebagai cavitas infraglotidis. Kenapa namanya infraglotidis? Karena dia di bawah glotis. Apa itu glotis? Glotis itu adalah pita suara. Nah, pita suara ini dia akan dibentuk oleh yang namanya plika vocalis. Oke, dibentuk oleh plika vocalis dan di bagian tengahnya celahnya disebut sebagai rima glotidis. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari plika vocalis. Terbuka pada saat apa? Nafas. Kemudian dia tertutup saat apa? Tertutupnya saat bicara atau fonasi. Nah, yang ini terakhir adalah saat berbisik. Berbisik gimana?
setengah buka, setengah nutup. Oke, next kita bahas tentang saluran nafas bawah dimulai dari trakea. Trakea ini dia merupakan sebuah selang di sini, saluran yang sangat fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena dia dibentuk oleh struktur-struktur kartilago. Di sini namanya kartilago trakea. Yang saya tarik garis ini adalah kartilago trakea. Kartilago ini bentuknya seperti huruf U. Di bagian belakangnya dia akan dihubungkan oleh sebuah otot. Sebuah otot di belakang sini bernama musculus trachealis. Musculus trachealis ini nanti akan menghubungkan antara satu sisi kartilago trakea dengan sisi lainnya. Sedangkan antar kartilago dihubungkan oleh ligamen di sini. Ligamennya berbentuk seperti cincin bulat dengan lubang di tengah sehingga disebut dengan ligamentum anular. Di sini yang warnanya abu-abu di sela-sela kartilagonya ini. Oke, nah trakea ini akan bercabang di sini membentuk bronkus principalis. Yang besar-besar ini namanya bronkus principalis. Ada dua, dextra dan sinistra. Percabangan dari trakea ini bahasa latinnya adalah bifurcatio trachea. Ya, ini adalah bifurcatio trachea. Setelah dari bifurcatio trachea, kita bahas tentang bronkus. Bronkus di sini ada 3 jenis. Ada bronkus prinsipal, bronkus principalis, atau bronkus primer, bronkus lobaris atau bronkus sekunder, dan bronkus segmentalis. Bedanya apa? Kalau bronkus primer atau bronkus principalis itu yang besar ini. Bronkus principalis akan bercabang membentuk bronkus lobaris. Bronkus lobaris berarti dia masuk ke lobus pulmo, sehingga jumlahnya juga menyesuaikan lobus pulmo. Yang kanan ada 3, yang kiri ada 2. Sedangkan setelah dari bronkus lobaris nanti akan bercabang jadi bronkus segmentalis. Nah, bronkus segmentalis ini nanti dia akan menempati segmen-segmen pulmo yang disebut sebagai segmenta bronkopulmonal. Oke. Nah, di sini perbedaannya jelas kita bisa lihat pada bronkus yang dextra dan yang sinistra. Kita lihat di sini, bronkus dextra dia lebih pendek. Sedangkan yang sinistra dia lebih panjang. Bronkus dextra akan bercabang menjadi 3 bronkus lobaris. Bronkus lobaris superior, medial, dan inferior. Awalnya bercabang 2 dulu, bronkus lobaris superior dan inferior. Yang medial nanti akan dipercabangkan dari yang bronkus lobaris inferior. Sedangkan yang sinistra nanti dia langsung bercabang menjadi bronkus lobaris superior et inferior. Yang bronkus dextra nanti dia akan bercabang dulu baru masuk ke pulmo, sehingga di sini percabangannya dia lebih tinggi dibandingkan yang bronkus sinistranya. Nah, yang kecil-kecil ini baru nanti akan menempati segmen-segmen pulmonya, segmenta bronkopulmonalia. Nah, segmenta bronkopulmonalia itu dia merupakan sebuah segmen paru yang berdiri sendiri. Jadi dia punya arteri sendiri, dia punya vena sendiri, punya saraf sendiri, dan punya bronkus sendiri. Oke. Selanjutnya,
Sebelum kita bahas tentang pulmo, kita bahas dulu tentang pleura. Nah, pleura itu apa? Pleura itu dia merupakan sebuah selaput yang membungkus pulmo, yang abu-abu ini. Pleura punya dua lapisan, yaitu lapisan parietal dan lapisan visceral. Di antara keduanya ada sebuah space namanya cavum pleura. Nah, cavum pleura ini dia isian cairan serosa, tapi normalnya tidak banyak. Ketika terjadi penumpukan cairan di cavum pleura akan menyebabkan suatu keadaan yang namanya efusi. Oke. Nah, selanjutnya seperti yang bisa kita lihat di gambar di samping ini, pleura itu tidak terisi full oleh pulmo. Kenapa? Karena pulmo masih perlu ruang untuk mengembang. Sehingga di sini akan terdapat ruangan-ruangan potensial yang memungkinkan pulmo untuk mengembang dan tetap di dalam pleura. Ruangannya namanya recessus atau ruang potensial. Oke. Terdapat dua jenis recessus di cavum pleura, ada yang costodiaphragmatica di antara costa dan diafragma, dan costomediastinalis anterior et superior di antara costa dan mediastinum. Oke. Nah, pleura itu kita gunakan untuk melakukan beberapa tindakan yang invasif, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui batas-batas pleura, terlebih yang tidak dilalui oleh pulmo. Gimana caranya? Kan ketutupan kulit. Ada caranya melalui yang namanya garis refleksi. Untuk garis refleksi pleura, kita cukup ingat angka-angka genap. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dari apex pulmo di sini, kedua pleura kanan dan kiri akan bertemu di setinggi costa 2. Kemudian untuk pleura kiri yang lebih mudah, dia akan langsung turun ke costa 4. Di costa 6 berbelok, di costa 8 nekuk, kemudian di costa 10 dia ke belakang, batasnya di costa 12 yang paling bawah. Sedangkan yang kanan bentuknya dia lebih sederhana, sehingga dari costa 2 dia langsung ke costa 8 dan ke belakang ke costa 12. Nah, nanti dengan adanya garis refleksi ini kita bisa mengira-ngira di mana nih letak pleuranya yang tidak terkena organ lain selain pleura ataupun pulmo. Oke. Selanjutnya organ paling akhir dan paling penting di tractus respiratorius ada anatomi pulmo. Pulmo ada dua, dextra dan sinistra. Bentuknya beda, tapi mereka punya struktur-struktur umum yang khas. Yang pertama ada apex. Apex itu puncaknya. Apex pulmo dilapisi oleh cupula pleura. Dia punya apex, pasti punya basis. Basisnya yang bawah. Kemudian ini adalah fasies lateralnya. Di baliknya nanti ada fasies medial. Karena ini fasies lateral, ini adalah margo posteriornya. Ini margo anteriornya. Oke, dari sini kita bisa bahas perbedaan antara pulmo dextra dan pulmo sinistra. Pulmo dextra punya 3 lobus. 1, 2, 3. Yang pertama lobus superior. Yang kedua lobus media. Yang ketiga ada lobus inferior. Antara lobus superior dan media dipisahkan oleh yang namanya visura horizontal karena dia datar. Antara lobus media dan inferior dipisahkan oleh visura oblik karena dia lebih miring. Oke, itu yang kanan. Kalau yang kiri dia cuma terbagi jadi 2 lobus, 1 dan 2. 1 lobus superior, 2 lobus inferior. Yang memisahkan namanya visura oblik karena dia miring.
Ciri khasnya lagi, pada yang sinistra ada sebuah takik yang disebabkan oleh bentuk jantung, sehingga kita sebut sebagai incisura cardiaca. Selanjutnya kita lihat dari fasies medialnya. Nah, di fasies medial ada ciri khas juga di kiri. Ada sebuah jejas yang disebabkan oleh desakan jantung, sehingga namanya adalah impressio cardiaca. Selain itu, di bawah sini dia juga ada sebuah struktur yang merupakan obliterasi dari lobus medius yang bentuknya seperti lidah, sehingga disebut lingula. Nah, pokoknya kalau kalian lihat ada impressio cardiaca, ada lingula, berarti paru kiri. Oke. Kalau kalian lihat struktur warna-warni di sini, ini namanya hilus pulmonalis. Kalau kalian lihat bolong-bolong di paru, ada hilusnya, berarti namanya itu adalah fasies medial. Oke. Hilus itu apa? Hilus itu pintu. Dia merupakan jalan keluar masuk dari bangunan-bangunan yang masuk ke paru. Ada apa aja? Ada vena, arteri, dan bronkus. Susunan hilus, lubang-lubangnya ini, kalau dari ventral ke dorsal atau depan ke belakang itu sama, yaitu VA, BV. V yang pertama vena pulmonalis, arterinya arteri pulmonalis, ini arteri pulmonalis, B-nya bronkus di paling belakang, dan yang terakhir ada vena bronchialis. Nah, vena bronchialis ini nanti dia yang akan masuk ke pulmo dan pleura. Tapi kalau dari atas ke bawah, kalian lihat di sini susunannya beda. Kenapa beda? Kita ingat lagi, paru kanan dia butuh 2 lubang untuk masuknya bronkus. Ya, 2 lubang untuk masuknya bronkus. Sehingga bronkus itu bisa bercabang dulu baru masuk ke paru. Sehingga yang kanan susunannya dari superior ke inferior adalah BABV. A-nya arteri pulmonalis, V-nya vena pulmonalis, B-nya bronkus. Bedanya apa? Bronkus di atas arteri, nih, bronkus di atas arteri namanya bronkus eparterial. Di bawah arteri namanya bronkus hiparterial. Kalau yang kiri cuma butuh 1 lubang aja buat masuk bronkus. Sehingga dari atas ke bawah susunannya ABV. Arteri pulmonalis, bronkus, vena pulmonalis. Oke, kalau kalian di sini bingung, kenapa sih biasanya kan arteri merah, vena biru, kenapa di sini dibalik? Ya, jadi prinsip merah biru itu menandakan oksigen. Merah adalah kaya oksigen, biru adalah miskin oksigen. Kalau sistemik oke, arterinya dia kaya oksigen, sehingga dia mengedarkan darah ke jaringan dan venanya miskin oksigen. Tapi kalau di pulmo, arteri pulmonalis, artinya arteri itu menuju ke pulmo. Berarti dia membawa darah yang belum ditukar, sehingga dia masih miskin oksigen. Sedangkan venanya dia bawa darah yang sudah ditukar, oksigennya full. Itulah kenapa kalau di pulmo, arteri pulmonalis itu warnanya biru, dan yang venanya dia yang berwarna merah. Oke. Nah, mungkin sekian ya pembelajaran kita tentang traktus respiratorius. Mungkin bisa dihubungkan dengan faalnya juga di pelajaran selanjutnya. Untuk ilmu anatomi dasar yang ini, ada baiknya juga kalau bisa dikaitkan dengan ilmu-ilmu klinis. Yang tadi udah aku sempat singgung sedikit, tapi bisa juga nanti dicari referensi lain. Oke, terima kasih. Selamat belajar.